Kita langsung ngelihat seorang anak yang berpenampilan agak culun gitu ya, sedang berjalan menuju ke arah sekolah nih teman-teman. Iya, dia adalah Song, seorang anak yang baru aja berpindah ke sekolah tersebut. Di waktu bersamaan terlihat ada dua orang anak laki-laki yang berpenampilan urakan gitu sedang berlari dikejar sama banyak banget orang, dan ternyata mereka ini sedang berkelahi teman-teman. Dan persis mereka tuh berkelahinya itu berhenti di depannya si Song tadi. Si Song pun ngeliat dan ketakutan ya, namanya juga anak culun gitu ya. Dan ternyata mereka yang dua orang tadi itu adalah gangster terkuat di sekolahnya si Song ini nih. Dan tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang datang nyamperin si Song tadi, anak culun ini ya, dan bilang untuk segera meninggalkan tempat itu biar nggak terlibat sama perkelahian nih. Nah, pas sudah nyampe sekolah, si cewek tadi ini kasih tahu nih sama si Song kalau di sekolah ini tuh banyak gangster, jadi lo tuh harus hati-hati. Nah, di sini dia ngingetin kalau yang lo lihat tadi itu adalah gangster bernama The Sperm, dan yang berkelahi itu adalah ketuanya, yaitu Gun nih, teman-teman. Nah, di sini pun mereka jadi banyak ngobrol sesuatu gitu, mereka kenalan. Si cewek ini namanya Nem nih. Si Nem ini juga ngenalin si Song ini dengan salah satu temannya, yaitu si Deo nih. Nah, nggak berselang beberapa lama setelah mereka ngobrol, tiba-tiba si Gun ini datang nih, lewatin mereka ya. Di sini pun mereka tuh langsung cabut. Tapi di sini kelihatannya si Nem dan si Deo ini nggak begitu menyukai si Gun ini, ketua dari geng The Spam ini nih, teman-teman. Jadi begitu si Gun ini ngelewatin mereka, mereka tuh langsung cabut. Pokoknya nggak mau lah ada berurusan sama si Gun ini gitu. Oke, di sini kita berpindah ke perspektifnya si Gun nih, teman-teman. Di sini terlihat dia sedang ujian nih ya. Tapi di sini dia terlihat gelisah nih, teman-teman. Dia mendengar sebuah suara geber-geberan motor gitu yang menurut gue itu kayak sebuah kode yang dimana menandakan kalau gengnya itu lagi berada dalam sebuah perkelahian gitu. Dan benar aja nih yang ditakutkan terjadi, dia benar-benar ninggalin ruangan ujiannya dan pergi nyusulin gengnya yang sedang berkelahi nih. Ya, di sini pun Gun berhasil nih ngebantuin temannya yang udah hampir babak belur gitu ya, dikeroyokin sama geng lain nih, teman-teman. Tapi masalahnya nggak nyampe di sini nih. Keesokan harinya Gun dan orang tuanya tuh dipanggil buat menghadap kepala sekolah karena perbuatannya udah ninggalin ujian tadi ya. Cuman orang tuanya tuh nggak bisa datang karena lagi sibuk meeting dan digantikan oleh semacam asisten dari orang tuanya itu. Nah, di sini si kepala sekolah menjelaskan kalau si Gun ini udah nggak bisa tertolong lagi nih, teman-teman, karena udah bandel banget gitu ya. Cuman karena the power of satu lembar kertas liburan dan 200.000 baht, si Gun nggak jadi dikeluarin nih, teman-teman ya. Tapi si Gun di sini karena udah muak banget, dia langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut nih, teman-teman. Well, di sini kita kembali nih ke perspektifnya si Song nih, teman-teman. Di sini terlihat dia lagi makan di sebuah kantin bersama dua cewek tadi, tapi ternyata ada dua anak tengil di sini ya yang lagi ngebully si Song nih, teman-teman. Dia bilang kalau tempat tersebut tuh udah direservasi sama mereka. Jadi si Song ini harus pindah dan anak tengil yang dua ini bisa bareng sama si Deo dan si Nem gitu, teman-teman. Tapi ternyata nih ya, si Gun tiba-tiba datang ngantri makanan juga. Nah, ini menakutkan mereka berdua, lalu mereka langsung cabut. Secara nggak langsung, di sini sebenarnya si Gun ini udah ngebantu si Song ya. Well, sepulangnya dari sekolah, ternyata si Song ini nggak dapat sambutan yang cukup baik nih, teman-teman, dari kakaknya ya. Di sini terlihat kakaknya marah karena si Song ini terus ngetok-ngetokin pintu. Tapi si Song udah jelasin kalau dia tuh udah ngetokin dari tadi, dia udah telepon tapi nggak dijawab gitu, teman-teman. Nah, hal ini pun ngebikin si Song makin marah nih, teman-teman. Ternyata habis mantap-mantap mereka ya. Si Song sebagai anak culun pasti dia tuh protes gitu kan, ini kenapa bisa gitu. Nah, cuman si kakaknya ini langsung marah dan kakaknya ini juga ngancam nih, teman-teman, kalau lo kayak gini terus mending lo pergi aja gitu dari sini. Dan beneran aja si Song di sana memutuskan untuk pergi dan berpisah dari kakaknya. Di perjalanan si Song ini secara nggak sengaja bertemu dengan si Deo nih, teman-teman. Si Deo ini adalah teman si Nem tadi ya, yang di awal tadi kalau kalian masih ingat. Mereka pergi bareng ke sebuah danau gitu dan mereka bercerita tentang kehidupan keluarga mereka nih. Tapi di sini juga kelihatan kalau mereka tuh menyukai satu sama lainnya nih, teman-teman. Jadi ternyata si Song ini adalah seorang anak yang tinggal bersama kakaknya gitu ya, dan orang tuanya tuh udah nikah lagi nih, teman-teman. Jadi udah nggak satu tempat tinggal lah sama mereka gitu. Well, sekarang kita lanjut nih ke perspektifnya si Gun nih. Malam itu si Gun bersama teman-temannya lagi berada di sebuah night club gitu ya. Terlihat di sini ada cewek dengan 3 orang temannya yang pengen kenalan nih sama si Gun ini. Jadi ternyata si Gun ini emang udah famous nih, teman-teman, udah terkenal banget. Banyak yang suka lah intinya gitu. Nah, teman-temannya si Gun ini bilang kalau lo mau kenalan sama si Gun, lo harus minum dulu nih. Dan ternyata si cewek ini pun menerima tawaran itu. Setelah dia minum 2-3 shot gitu,
si Gan pun sedih nih ngelihat cewek ini dan ngajak dia keluar dan ikut ke mobilnya si Gan ini nih teman-teman. Sesampainya di mobil dan ya, otak jahat kalian gak bakal terrealisasi ya. Di sini si Gan malah mengantarkan cewek ini pulang ke rumahnya teman-teman dan memberi nasihat kalau hal yang udah dilakukan oleh cewek ini adalah sesuatu yang salah nih teman-teman, seperti keluar diam-diam dan masuk klub belum cukup umur gitu ya. Dan di sini kita ngelihat kalau si Gan ini benar-benar anak yang baik dan berwibawa banget nih teman-teman. Keesokan harinya selesai pulang sekolah, si Song anak culun ini ternyata pulangnya itu ngelewatin lapangan bola yang biasa dijadiin tempat nongkrong nih sama gengnya si Gan nih teman-teman. Nah pas dia lewat itu kebetulan bolanya tuh lagi out mengarah ke arah si Song ini. Nah si Song ini berniat buat ngebalikin bolanya balik ke lapangan dengan cara menendang bola itu nih teman-teman. Secara nggak sengaja ternyata bola ini tuh malah jatuhnya itu ke kepala salah satu teman dari gengnya si Gan nih. Nah di sini tuh si culun ini hampir digebukin nih teman-teman sama gengnya Despem. Cuman untungnya si Gan di sini ngebelain dan malah ngajakin main bareng. Ternyata si Song ini bagus banget dia dalam bermain footballnya, main bola kakinya. Ternyata dia jago juga gitu teman-teman. Sampai di akhir di sini mereka kenalan dan mereka mulai akrab. Tot, nih Nick, nih Eka, nih Syam, soalnya Gak lama setelah itu datanglah beberapa orang yang sepertinya dia adalah rival dari gengnya si Gan ini. Singkat cerita terjadilah perkelahian 1 versus 1 antara Gan dan pemimpin dari geng tersebut yang bernama Bir. Dengan hanya melayangkan beberapa pukulan, di sini si Gan berhasil menjatuhkan lawannya dengan mudah. Bir pun mengakui kekalahannya dan meminta gengnya untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi salah satu dari anggota gengnya si Bir ini nggak terima akan kekalahannya dan langsung memukul si Gan dari belakang dan tampak dia juga ingin mengeluarkan sebuah senjata tajam. Tapi di sini untungnya berhasil ditahan oleh si Bir dan teman-temannya. Pada malam harinya scene pun berubah ke sebuah klub malam yang dimana ada si Gan di sana bersama seluruh anggotanya, termasuk juga si Song. Si Song dia nggak pulang ke rumah karena permasalahannya dengan kakaknya waktu itu ya. Secara nggak sengaja si Gan pun melihat nih salah satu dari temannya yang bernama Nick ini dipalakin nama 2 orang. Pas ditanya ternyata si Nick ini udah dipalakin tiap hari sama preman tersebut, mulai dari rokoknya dan lain sebagainya. Selesai kembalinya dari klub, di sini si Nick pun dikagetkan oleh Gan karena si Gan memberikan rokok yang dipalakin oleh preman tadi kepadanya. Mereka pun menawarkan rokok untuk si Song. Sontak di sini Song pun langsung batuk karena ia mengaku belum pernah menghisap rokok seumur hidupnya. Gan pun menjawab dan mengatakan bahwa si Song ini nggak perlu menghisap rokok apabila ia tidak menyukainya. Singkat cerita karena perhatian ngelihat si Song ini yang nggak punya teman, di sini si Gan pun berinisiatif mengajak si Song ini untuk bergabung kepada gengnya yaitu The Spam. Nick pun langsung menambahkan apabila si Song ini ingin bergabung kepada geng The Spam ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu Scene pun berpindah pada sebuah kafe yang dimana mereka sedang berada di outdoor lagi ngobrol ya rame-rame ya. Cuman di sini karena kelakuan mereka yang terlalu barbar ya, nggak sengaja salah satu dari mereka tuh ngelempar sesuatu ke orang lain dan Yap, ini adalah momen pertama kalinya si Song terlibat perkelahian bersama geng The Spam nih teman-teman. Terlihat di sini si Song nggak bisa apa-apa ya, bahkan ketika ia dipukul dia nggak bisa melakukan defense sama sekali. Cuma untungnya ia di cover oleh si Gan. Hei. Nope. Scene pun berpindah. Terlihat di sini si Gan sedang mengejar Nem untuk menanyakan kesalahan apa yang telah ia perbuat sehingga si Nem ini sangat marah dan benci kepadanya.
Sialnya, ternyata si Gan ini berada di tempat yang nggak jauh dari tempat si Bir dan teman-temannya yang lagi nongkrong ini. Ya, kita tahu sendiri ya, mereka ini pernah berkelahi waktu itu di lapangan futsal, dan si Nem yang nggak pernah suka dengan pertikaian anak laki-laki, ia pun langsung memutuskan untuk pergi. Cuma di sini tangannya ditarik nih oleh temannya si Bir ini, yaitu si Kang yang menggunakan kemeja atau baju warna merah ini. Bir yang nggak suka berkelahi menggunakan senjata langsung berusaha menjatuhkan senjata yang dipegang oleh temannya dan meminta Gan dan si Nem untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Nem pun langsung dibawa pergi oleh si Gan dan segera berlari meninggalkan tempat tersebut dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Scene pun berpindah pada sebuah malam yang dimana mereka sedang have fun muter-muterin kota sambil dengerin musik dalam mobil gitu. Dan secara nggak sengaja si Song ini ngeliat nih seorang laki-laki yang pernah dibawa oleh kakaknya ke kamar waktu itu. Tapi di malam ini nggak dengan kakaknya tapi dengan perempuan lain. Melihat si Song yang kesal, si Gan langsung bertanya kepadanya apa yang ingin ia lakukan dan meminta si Song untuk segera melakukannya dan menarik tangannya menuju ke arah lelaki tersebut. ทำงี้ได้ไงวะ ใครอะแนท รู้จัก เฮ้ยกลับ เฮ้ย เฮ้ย อะไรวะ เฮ้ย Perkelahian pun pecah pada malam itu. Semua orang terlibat perkelahian kecuali si Nick. Seperti biasa ya, si Nick selalu melarikan diri ketika sedang ada perkelahian. Ia pun langsung berlari menuju ke arah mobilnya si Gan dan mengunci pintu dari mobil tersebut. Sialnya, nggak berselang beberapa lama, polisi pun langsung datang ke lokasi tersebut. Gan yang menyadari hal ini langsung memanggil semua temannya dan segera berlari menuju ke arah mobil. Hal ini pun membuat mereka harus berakhir di kantor polisi. Tapi permasalahan nggak berakhir sampai di sana. Clay yang terlihat sangat emosi sempat memukul wajah Nick. Tapi untungnya masih dilindungi oleh Gan dan teman-teman lainnya. Clay pun mengatakan semua ini terjadi akibat sifat kecerobohan dan pengecutnya si Nick ini. Ia pun sempat berdebat dengan si Gan dan teman-teman lainnya. Cuman di sini Clay tampak kecewa karena semua teman-temannya terlihat melindungi Nick. Ia pun mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya orang yang nggak pernah lari ketika berkelahi dan selalu melindungi teman-temannya. Perdebatan mereka pun dihentikan karena datangnya seorang petugas yang mengatakan bahwa mereka sudah ditebus dan berhak untuk bebas. จะออกไหมทำไมออกเลยจะได้ขำต่อไปเลย Sesampainya di ruang tunggu, masing-masing dari mereka pun dijemput oleh orang tuanya. Yap, tapi tidak untuk Gan, Todd, dan Song. Sedikit cerita di sini, Gan ini adalah anak dari keluarga orang kaya yang minim banget perhatian dari orang tuanya. Kebalikannya, si Todd adalah anak yang hidup di jalanan. Sedangkan Song, ia hanya hidup berdua dengan kakaknya dan tidak memiliki hubungan yang begitu baik untuk beberapa waktu belakangan ini. Scene pun berpindah ke Nem. Di sini Nem melihat ibunya yang sedang menangis sambil menatapi sebuah foto, yaitu foto kakaknya yang udah meninggal. Mendengar Nem yang selalu mengutuk dan menyalahkan Gan atas kematian dari kakaknya, ibunya pun menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Ia mengatakan bahwa jangan pernah menyalahkan Gan karena Gan adalah orang yang paling melindungi kakaknya. Sebaliknya, ia baru mengetahui bahwa kakaknya ini adalah pencandu narkoba. Mulai dari saat itu kakaknya pun sering terjaring masalah sehingga ibunya meminta bantuan kepada Gan untuk membawa Owak pulang. Sayangnya, Gan menemukan Owak ketika ia sedang dipukuli oleh pengedar narkoba. Begitu Gan sampai, Owak sudah tidak tertolong dan sudah tidak bernyawa. Nem yang baru mendengar hal ini pun merasa sangat bersalah atas sikapnya kepada si Gan. Ia pun mengundang seluruh geng The Sperm untuk menghadiri perayaan ulang tahun Deo pada malam berikutnya. Sesampainya di klub tersebut, Gan dan Song pun langsung menemui Nem. Dengan perasaan excited, si Song pun langsung bertanya kepada Nem di mana keberadaan si Deo. Tapi di sini si Nem menjelaskan bahwa Deo datang bersama dengan pacar barunya. Hal ini pun seketika langsung membuat Todd yang melihat kemarahan si Song, ia pun langsung mengajak Song untuk pergi bersamanya. Ternyata si Todd ini dibayar untuk memukuli seseorang yang ada di klub tersebut. Singkat cerita, Song pun melampiaskan semua kemarahannya dan memukuli orang itu hingga tak sadarkan diri. Tapi ternyata di sini si Todd memukuli seorang perempuan yang ternyata adalah
มึงรู้ไหมกูเป็นลูกใคร มึงไม่รู้แล้วกูจะรู้ไหมล่ะไอ้ควาย มึงรู้ไหมผู้หญิงที่มึงไปตบเป็นใคร ลูกวิเชียรวงศ์ธนพาณิชย์ Yap, dia baru saja memukul anak dari seorang anggota dewan. Hal ini pun membuat Gun sangat amat kesal karena itu sangat membahayakan bagi teman-temannya, dan si Todd pun gak pernah bertanya kepada si Gun bahwa ia membutuhkan uang. คนอื่นแบบเนี้ยมึงคิดว่าถูกแล้ววะ กูไม่ได้รวยเหมือนมึงนี่หว่า นี่เงิน มึงอยากได้มึงเอาไป แต่สิ่งที่มีค่าสำหรับกู คือพวกมึง Belum selesai permasalahan antara Kla dan Nick, sekarang Todd yang pergi meninggalkan Despem. Tapi hubungan antara Nem dan Gun semakin membaik. Yap, dia adalah Beer, seseorang yang pernah berkelahi dengan Gun beberapa waktu lalu. Dia datang untuk mengingatkan kepada Gun bahwa geng temannya yang waktu itu menggunakan senjata tajam akan datang dan melakukan penyerangan kepada geng The Spam. Nah, di sini pun dia mengatakan bahwa ia sangat kesal dengan sikapnya si Kang ini yang berkelahi menggunakan senjata tajam. Kla, Charm, dan Am yang berada di lapangan futsal pun didatangi oleh beberapa orang yang mengatakan kalau seorang dari temannya yang bernama Todd ditahan oleh geng Night Bazaar dan memintanya untuk membawa Song ke studio pada malam ini untuk menebus temannya yaitu Todd. Nah, di sini pun si Charm dan si Am menyusun strategi gimana caranya agar Kla dan Gun ini dapat bersatu untuk menyelamatkan temannya di stadion malam ini. Usaha Cham dan Am pun gak sia-sia. Pada malam itu mereka pun langsung dipertemukan. Tapi sayangnya jumlah dari Bazaar Gangs ini 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka. Sesaat setelah itu datanglah sebuah geng. Yap, ternyata itu adalah Beer. Tapi Beer di sini datang bukan buat ngebantu Night Bazaar, melainkan dia bergabung dengan gengnya The Spam. Dan ternyata ini juga udah diatur oleh Cham dan Am. เบียร์มึงนี่แม่งเสือกไม่เข้าเรื่อง กูไม่ชอบเหมือนคนเยอะแล้วแกคนน้อยว่ะ Gak bersama beberapa lama tanpa Todd yang udah babak belur diseret oleh ketua geng The Bazaar ini. Ia mengatakan bahwa Todd memukul orang tanpa alasan, dan lebih parahnya lagi, ia juga memukul seorang wanita pada malam itu. Ia pun meminta Gun dan seluruh gengnya untuk segera meninggalkan tempat ini dan meninggalkan Song kepada mereka. กูจะให้โอกาสพวกมึงกลับบ้านโดยไม่ต้องเจ็บตัว ส่งเพื่อนมึงที่ชื่อไอ้สองมาซะ Gak berselang beberapa lama hujan pun turun dan perkelahian di antara mereka pun dimulai. Terlihat geng The Spam yang bergabung dengan Beer dan teman-temannya hampir menyamai jumlah dari geng Night Bazaar. Terlihat mereka semua berkelahi hanya menggunakan tangan kosong, tapi di sini Todd hanya bisa menyaksikan teman-temannya berkelahi karena ia ditahan oleh ketua dari Night Bazaar ini. Singkat cerita, perkelahian pun selesai. Semua terjatuh dengan babak belur dan di sini tersisa Gun. Di sini dia didatangi lagi oleh ketua dari Night Bazaar ini. Ia mengatakan bahwa Gun dan gengnya masih punya waktu untuk meninggalkan stadion, tapi dengan satu syarat, Song harus ditinggalkan. Gun menolak permintaan tersebut. Ia pun melanjutkan perkelahian dengan ketua dari geng Night Bazaar ini. ถ้ามึงชนะกูกูจะปล่อยเพื่อนมึง2 คนไป Meskipun ia kalah dan terjatuh sampai 5 kali, Gun tetap melanjutkan perkelahiannya. Singkat cerita, mereka semua berhasil keluar dari stadion itu. Kla mengatakan mungkin Rock sebagai ketua dari Night Bazaar terkesan melihat solidaritasnya Gun atas persahabatannya. Kla juga menambahkan bahwa ia mengakui akan keberaniannya si Gun dan meminta si Gun untuk menjadi ketua dari geng The Spam. Gun menolak tawaran tersebut karena ia menganggap semua yang ada di The Spam adalah temannya. Malam itu adalah momen di mana geng The Spam menjadi utuh seperti semula. Beer pun meminta untuk bergabung kepada geng The Spam dan semua menyetujuinya, tapi dengan satu syarat. กดอะไรวะไอเบียร์ถอดเกงในมาแลกของกูกดแบบมีที่ไหนวะไอนิกมันหลอกมึงกูคิดถึงไอ้ขี้นี่ดีกว่า Scene pun berubah ke Nick, yang dimana Nick sedang berdiam sendiri di depan sebuah empang, ya mungkin. Melihat kedatangan Kla, ia pun langsung berlari. Cuman di sini Kla mengejarnya dan segera meminta maaf dan meminta Nick untuk segera kembali ke geng The Spam.
ถ้ากูขอโทษมึงอะไม่เพราะกูไม่เคยโกรธมึงเลย Scene pun berpindah ke perspektifnya si Gun, dan di sini terlihat si Gun sedang menemui cewek lucu yang di klub waktu itu ya. Sumpah gue gak tahu nama dia siapa, kita panggil cewek lucu aja. Well, singkat cerita, cewek ini mengajak Gun bertemu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Gun. Tapi di sini Gun tidak menjawab sama sekali, melainkan si Gun malah menasihatinya untuk serius sekolah. Dan di sini pun ternyata ada Nem yang lewat, dan secara nggak sengaja Nem melihat Gun dan si cewek lucu ini. Cewek lucu ini berjanji kepada Gun ia akan mematuhi semua dari nasihatnya Gun, tapi dengan satu syarat, ia ingin mengajak Gun untuk merayakan tahun baru. Gun pun menerima tawaran itu. Karena excitednya cewek ini langsung memeluk Gun, dan hal ini disaksikan langsung oleh Nem. แล้วพี่กันที่สุดเลย ขอบคุณนะคะพี่กัน Scene pun berubah ke perspektifnya si Nem. Sesampainya Nem di rumah, ternyata Gun udah ada di rumah Nem ini sedang benerin lampunya yang rusak. Mengetahui Gun yang sedang berada di rumahnya, Nem pun memasang muka yang cemberut. Apa dia cemburu ya? ไม่เห็นติดเลย ซ่อมเป็นปะเนี่ย ตัวบนลูก เห็นไหม แล้วไปว่าพี่เขา Iya, ternyata benar aja Nem ini cemburu, dan ia juga mengatakan bahwa ia melihat Gun sedang berpelukan dengan wanita lain. Gun pun menjelaskan bahwa wanita itu bernama Ele. Gue juga baru tahu namanya Ele. Dan di sini Gun malah mengatakan kalau si Nem ini cemburu. หลงตัวเองไปเปล่า อารมณ์ไม่ดี มีคนมาแย่งความรักไปจากแม่ Nem pun di sini langsung membantah dan mengakui kalau dirinya itu lagi nggak mood aja. Tapi di sini malah si Gun mengajak Nem untuk merayakan tahun baru bersama. Di sini sikap cewek pada umumnya pun terlihat di Nem ya, jual mahal dan pengen banget dibujuk-bujuk. Well, sekarang kita bakalan lihat kira-kira si Gun ini bakalan tahun baruan sama Ele apa si Nem. Nem มาช่วยก่อนดิ Scene pun berpindah ke beberapa momen sebelum perayaan tahun baru. Gun tampak sedang menurunkan Nick dan lanjut untuk menemui Ele. Tapi di sini Clam meminta kepada Gun untuk tetap tinggal dan merayakan hitung mundur bersama. Setelah itu ia bisa pergi menemui Ele. Yap, hitung mundur pun dimulai. Gun memilih untuk tinggal dan merayakan hitung mundur bersama dengan seluruh geng The Sperm sebelum ia menemui Ele. Gak hanya tertawa dan bahagia aja, di sini hubungan antara Gun dan Nem semakin terlihat. Beberapa saat setelah Gun meninggalkan basement, ternyata Song, Todd, dan Nick terlibat perkelahian dengan gengnya Kang yang pada saat itu juga berada di basement. Gun yang belum jauh langsung memutar mobilnya dan segera membantu teman-temannya. Singkat cerita, melihat Kang yang mengeluarkan pisaunya, Gun langsung berlari untuk menyelamatkan Nick. Tapi sayangnya keberuntungan gak berpihak kepada Gun, ia pun harus tertusuk oleh pisaunya Kang. Menyadari situasi yang akan semakin memburuk, Kang dan gengnya segera melarikan diri dari tempat itu. Melihat teman-temannya yang bergembira karena merasa berhasil mengalahkan Kang dan teman-temannya, Gun memilih untuk menyembunyikan kesakitannya agar tidak merusak kebahagiaan dari teman-temannya, dan ia pun memilih untuk segera menaiki mobilnya dan segera pergi dari tempat itu. Scene pun berpindah ke Ele. Dengan muka lelahnya, tampak ia masih menunggu Gun di depan rumahnya. Gak lama setelah itu pun Gun datang, dan ia pun langsung turun dari mobil untuk menemui Ele. Ele pun memperlihatkan muka kesalnya ketika Gun ingin menghampirinya. Tapi yang terjadi adalah พี่กันให้ทำอะไรพี่กัน sesampainya di rumah sakit, Gun udah nggak sadarkan diri dan langsung dimasukkan ke ruang khusus seperti ICU. Beberapa saat setelah itu pun seluruh geng The Sperm pun datang ke rumah sakit dan terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. พี่กันอยู่ไหน Dengan muka panik dan haru tangis, Nem sempat melihat Gun yang sedang berada di dalam ruangan dan sempat mendengar dokter mengatakan bahwa kita kehilangan dia. Beberapa jam setelah itu, sampailah ibu dan ayahnya Gun ke rumah sakit.
Mereka pun langsung menemui dokter dan menanyakan kondisi anaknya. ผมเสียใจด้วยครับ หมอได้ช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วครับ ไม่นะหมอ Mendengar pernyataan dokter bahwa Gun sudah tidak tertolong, ayah dari Gun ini berani membayar apapun untuk menghidupkan kembali anaknya. Clay yang kesal pun sempat ingin memukul dokter karena menganggap dokter berbohong telah mengatakan itu. Muka menyesal dari orang tua pun tampak di sini karena tidak pernah memperdulikan anaknya semasa hidupnya. Singkat cerita, Song yang kesal pun langsung berlari meninggalkan rumah sakit untuk mencari keberadaan Kang. Sesampainya di stasiun, ternyata benar aja Kang ini udah berencana melarikan diri. Ia pun melarikan diri menuju ke arah rel kereta api yang dimana ternyata Night Bazaar udah menunggu di sana. Kang pun langsung berhenti dan merasa aman karena udah di backup oleh gengnya Night Bazaar. Di sini Rock sebagai ketua dari Night Bazaar pun langsung turun dari motor dan langsung memukul Kang. Ia pun mengatakan untuk tidak menjadi pengecut berkelahi tanpa menggunakan senjata. Di momen itu juga Rock langsung mengeluarkan Kang dari geng Night Bazaar. Singkat cerita di sini terjadilah perkelahian 1 versus 1 antara Kang dan Song. Perkelahian 1 versus 1 antara Kong dan Song ini disaksikan langsung sama seluruh geng The Spam dan Night Bazaar. Meskipun si Song ini berasal dari anak culun, tapi di perkelahian ini dia tuh sangat-sangat dominasi banget teman-teman. Kang terlihat di sini sama sekali nggak bisa bergerak dan pada akhirnya dia mengulang kebiasaannya yaitu menggunakan senjata tajam. Tapi untungnya senjata ini berhasil direbut oleh Song dan inilah yang terjadi. ไอ้สองมึงจำไว้นะเว้ย ถึงเราจะมีเรื่องชกต่อย ลูกผู้ชายเขาสู้กันแค่แพ้ชนะ ไม่เอากันถึงตายหรอกเว้ย Iya, beberapa detik sebelum ia menusukkan pisau kepada Kang, ia pun teringat beberapa nasihat yang pernah dikatakan oleh Gun. Meskipun penuh dendam dan amarah, untungnya Song masih bisa mengendalikan sifatnya. Pisau yang ia pegang hanya mengenai sedikit dari kulitnya Kang. Singkat cerita, polisi pun datang dan langsung mengamankan kedua orang ini, yaitu Kang dan Song, dan cerita pun selesai. Well, jadi itu adalah full cerita dari alur film My True Friends pada tahun 2012. Gimana menurut teman-teman semua? Well, oke. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari film ini, terutama buat teman-teman yang masih remaja dan menonton video ini ya. Ada sisi positif dan ada sisi negatif, dan gue rasa kalian udah cukup bisa banget lah palingnya misain itu doang ya. Paling dari sisi positifnya yang bisa gue highlight adalah dari personalitinya si Gun ini. Menurut gue dari behave dia, cara dia ngambil keputusan, dari cara dia komunikasi atau cara dia membangun menasihati temannya itu menurut gue bagus dan keren banget ya. Buat teman-teman yang masih remaja mungkin bisa diambil gitu ya. Well, gue pikir cukup sampai di sini aja videonya. Buat teman-teman yang mau request, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar dong, di mana lagi gitu. Dan yang paling penting itu jangan lupa di share ke teman-teman kita semua. Oke, terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.